Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dari kitab Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, kita melanjutkan kepada pembahasan Al-Faslus Salis min Harfil Jim, Adabul Janaiz. Pasal ketiga dari huruf Jim, yaitu etika penyelenggaraan jenazah atau etika yang berkaitan dengan masalah jenazah. Qala muallif hafizallahu ta'ala, innal mauta haqqun katabahu Allah ta'ala ala kulli nafsi makhluqatin kama qala azza wa jalla kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya kematian itu hak, sesuatu yang telah Allah tetapkan akan mengenai setiap jiwa dari kalangan makhluk ciptaannya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang memiliki nafas, dia akan merasakan kematian. Dan ikhwati rahimaniullah, kematian merupakan nasihat terbaik, mau'idhah paling utama bagi setiap jiwa. Darinya diambil banyak pelajaran. Tapi sungguh pada hari ini mungkin kita termasuk di dalamnya, sering melalaikan mengingat tentang mati. Padahal Nabi kita berkata, aksiru dzikraha limalladzat. Aksiru dzikraha limalladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan. Qila wa ma hadhimul ladzat? Beliau ditanya, apakah yang menghancurkan kenikmatan itu wahai Rasulullah? Qala al-maut. Beliau mengatakan mati. Anda akan mati. Orang soleh yang telah mendahului kita, bagi mereka kebaikan insyaallah dari kalangan para nabi dan rasul, telah Allah jamin kebaikan untuk mereka. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan jalan yang baik. Tetapi kita, apa yang sudah kita persiapkan untuknya? Kemudian beliau berkata, hunaka adabun islamiyatun tata'allaqu bil maut. Tentang jenazah, ada beberapa etika yang diatur di dalam Islam yang berkaitan dengan masalah mati ini. Mundu ayanzila bil insani, sejak pertama kali manusia itu misalnya maradul maut, merasakan penyakit yang akan mengantarkannya kepada mati. Ini isyarat biasanya kematian itu, atau umumnya kematian itu diawali dengan rasa sakit atau penyakit, tapi bukan sebuah kepastian, karena banyak di antara manusia tanpa sakit kemudian dia meninggal dunia, dan itu di sisi Allah tabaraka wa taala. Wa hatta al-firaq min dafnihi, sampai dia itu lepas nyawanya dari jasadnya, sampai pula kepada pemakamannya. Semuanya diatur di dalam Islam, tidak ada yang luput darinya.
Karenanya Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menciptakan mati dan hidup. Allah menyebutnya dengan kalimat al-maut terlebih dahulu. Kemudian baru Allah menyebutnya al-hayat, kehidupan. Ini untuk menegaskan sesuatu yang pasti dijumpai oleh diri kita, yaitu mati. Agar ia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik di dalam beramal. Maka pada bab ini kita akan menjelaskan beberapa etika yang dijelaskan oleh beliau, di antaranya al-qismul awal adabun ma qablal maut. Etika yang berkaitan sebelum kematian datang kepada seseorang, sebelum benar-benar orang itu mati. Al-adabul awal al-iksaru min dzikril maut. Bagi orang yang hidup, banyak-banyaklah ingat dengan mati. Karena kehidupan dunia ini pada asalnya menipu. Innad dunya mata'ul ghurur. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Tabrani, dunia ini perhiasan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kehidupan dunia bahwa sekedar permainan, senda gurau saja. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sekedar permainan dan senda gurau saja. Maknanya melalaikan. Kebanyakannya dari Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah mengatakan di dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang membuat engkau tertipu dari mengingat Rabbmu yang maha mulia, yaitu dunia. Dan kebanyakan manusia memang demikian keadaannya, kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wa dzalika ala kulli hal wa fi kulli waqtin. Ingat mati itu di setiap keadaan, kapan saja waktunya. Fa in hadza mimma yuraqiqul qalb. Karena perkara ini bisa melembutkan hati. Berapa banyak hati keras, hati enggan menerima kebenaran karena mungkin merasa hidupnya masih panjang. Kan kita sering menjumpai seseorang, ketika kita katakan kepadanya, kenapa tidak sholat? Apa kata mereka? Hidupkan satu kali, masih muda, gunakan untuk bersenang-senang. Saya ulang-ulang kepada antum slogan setan yang mengatakan kecil disayang, kemudian besar apa? Remaja hidup berfoya-foya, tua katanya kaya raya, lalu mati masuk neraka ya kawan, nggak pernah sholat kan gitu. Lihat. Jadi kita harus mengingat kematian setiap keadaan, setiap waktu, karena ini bisa melembutkan hati kita. Sekuat apapun manusia, kalau dia melihat orang yang sakaratul maut akan bergetar hatinya, kecuali hatinya sudah keras. Sekaya apapun, setinggi apapun pangkatnya di muka bumi ini, datang dia ke rumah sakit, melihat orang yang meregang nyawa, bagaimana beratnya sakaratul maut itu terjadi pada diri setiap orang, pasti hatinya akan tergetar, kecuali hatinya sudah mati. Dan memang kematian nasihat yang paling baik. Wa yamna'u minal ightirari bid dunya. Mengingat mati ini membuat kita, mencegah kita dari terlalu berangan-angan panjang dengan dunia, tertipu dengan dunia. Manusia itu begitu. Ya. Masih kecil udah disebutkan oleh orang tuanya, cita-citanya apa nak? Jadi ini. Pasti cita-citanya urusan apa? Dunia. Ketika dia sudah sekolah, bukan ilmu yang dia cari. Kebanyakannya kecuali yang dirahmati oleh Allah, apa yang dia cari ya kawan? Gelap. Ilmunya kadang-kadang dia tidak pakai. Kalau sudah dapat selembar kertas, apa yang terpikirkan olehnya? Siang dan malam menulis lamaran.
Jika telah dapat sebuah pekerjaan, terbayangkan olehnya tentang rumah, tentang tanah, tentang kendaraan mewah, tentang pasangan hidup, dunia semua isinya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yubaidu 'anil ma'asi. Ingat mati itu membuat orang jauh dari kemaksiatan. Bagaimana dia tidak merasa takut ketika berbuat kemaksiatan? Dia khawatir kalau kematian datang menjumpainya. Manusia kalau mengingat mati enggak sempat akan berbuat maksiat, ya akhwatullah. Karena mati itu datang dalam keadaan apa? Tiba-tiba. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kullu maut innal mauta ya'ti kullan nas. Sesungguhnya kematian mendatangi setiap manusia baghtah, dalam keadaan sekonyong-konyong, setiba-tiba. Tiba-tiba datang, enggak ada kematian yang direncanakan. Datangnya dalam keadaan tiba-tiba. Nah, kalau seperti ini maka maksiat itu menjadi sesuatu yang akan dia jauhi. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka terpikir yang lebih utama daripadanya akhirat. Nabi kita berkata, aksiru dzikra hadimil laddat al-maut. Banyak-banyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu mati. Fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dayyikin minal 'aisi illa wasa'ahu alaihi. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat mati dalam keadaan dadanya sesak. Dia merasa sumpek dengan hidupnya, melainkan Allah akan lapangkan, luaskan. Artinya dia memandang sebentar. Orang miskin, sudah sulit, susah, kelaparan dia. Ketika dia ingat mati, dia sadar sebentar dunia. Paling banter lapar ini cuma sampai kepada apa? Ujungnya mati. Sudah selesai. Dadanya menjadi lapang, tidak akan sedih. Mungkin dia kesulitan dalam satu perkara, ketika dia ingat mati, dia tahu akhir dari dunia itu juga mati. Kaya bagaimanapun mati, cantik kayak apapun juga mati. Tinggi derajat dan pangkatnya di dunia bagaimanapun juga ujungnya mati. Itu membuat hatinya menjadi lapang kembali. Wala dzakarau fi sa'atin illa dayyaqaha alai. Sebaliknya, orang kaya, orang sehat, orang muda, orang kuat, begitu dia ingat mati, seketika itu juga dia tidak bisa memandang dunia dalam keadaan yang luas. Yang sehat merasa sakit, yang muda seketika itu jadi tua. Orang-orang yang punya jabatan merasa diri mereka itu bukan apa-apa lagi. Kalau semua sudah ikat mati. Coba antum melihat ikhwan antum satu ketika melewati majelis obrolan, tertawa terbahak-bahak, antum diam di situ lalu berkata, "Bapak, mohon maaf, saya mau bertanya, kapan kira-kira kita mati?" Itu akan membuat mereka terdiam. Akan membuat semua terdiam. Karena memang kematian itu nasihat yang paling baik. Idris, ayahnya Muhammad, yaitu ayah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau mendapatkan sebuah apel, kemudian dia melewati sebuah rombongan pemuda sedang membakar daging onta. Ketika dibakar itu keluar minyaknya, mendidih. Kata orang Balikpapan menggurak, ya kan ya, seperti itu. Ketika dia melewati itu tiba-tiba pingsan. Bangun lagi kemudian pingsan. Ketika ditanya oleh pemuda-pemuda ini, apa yang membuat engkau pingsan? Dia berkata, saya takut kematian datang tiba-tiba, kemudian berada pada tempat yang seperti itu. Bagaimana daging itu mendidih? Pemuda-pemuda yang tadinya tertawa terbahak-bahak karena pesta daging itu, semua terdiam. Tidak jadi memakan daging itu. Seketika itu dia ingat, bagaimana kalau mereka yang mati? Kalau itu hewan yang mati kemudian dibakar, kemudian dimakan, manfaat. Tidak ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita mati, sehancur apapun tubuh dan jasad manusia, sudah menjadi debu bagaimanapun keadaan mereka, tetap akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian mereka ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati yang ada pada dada kalian, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Al-adabus tsani, etika yang kedua.
hurmatu qatlin nafsi. Haramnya membunuh diri. Islam memerintahkan agar kaum muslimin menjaga, menghormati, memuliakan karunia Allah Ta'ala berupa hidup. Itu nikmat Allah Ta'ala. Hidup itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Dengan hidup di dunia manusia bisa mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dengan kehidupan dia bisa merasakan senang dan sedih. Sebagai bagian daripada tanda kekuasaan Allah Ta'ala, dia syukuri. Nabi saja tiap pagi dia berkata, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sadri, Allahumma afini fi jasadi. Banyak lagi doa-doa Nabi selalu berkata, ya Allah sehatkan aku pada pandanganku, pendengaranku, mulutku, dadaku, hidupku, jasadku. Nabi berdoa seperti itu, menunjukkan bahwa Nabi bersyukur dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi melarang manusia minta mati, minta dipercepat mati. Nabi melarang. Ketika Nabi SAW menjumpai paman beliau Al-Abbas dalam keadaan sakit, maka dia minta segera dimatikan. Maka beliau berkata, ya ammi, ya ammu, la tatamannal maut. Pamanku, jangan minta mati, jangan engkau berharap minta dipercepat kematian. Nabi melarang hal ini. Kalau memang terpaksa seseorang itu berharap adanya kematian, adalah dia mengucapkan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku, sembuhkan aku kalau memang hidup itu baik buatku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairul li. Wafatkan saja aku kalau memang wafat lebih baik bagi diriku. Berarti bunuh diri itu hukumnya haram. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang bunuh diri dengan mencekik lehernya misalnya, menusuk tubuhnya misalnya, alladzi yahniqu nafsahu yahniquha finnar, waladzi yata'anuha finnar. Orang yang mencekik dirinya sendiri, orang yang menusuk dirinya sendiri dengan sesuatu, di neraka dia akan mencekik dan menusuk dirinya sendiri. Orang yang bunuh diri dengan gantung diri, begitu dia akan disiksa. Orang yang bunuh diri dengan menusuk perutnya atau dadanya atau tubuhnya dengan sesuatu, begitu dia akan disiksa. Orang yang bunuh diri dengan narkoba, begitu pula dia akan disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pemuda sekarang lihat, mereka membunuh diri mereka itu bukan secara langsung, kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan, banyak di antara manusia tidak memperhatikan firman Allah, Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah terhadap diri kalian itu maha menyayangi. Allah saja menyayangi kita. Tapi pada hari ini kita lihat banyak orang yang membunuh dirinya secara tidak langsung, perlahan-lahan, dengan racun yang dia makan, dengan mengkonsumsi narkoba, ganja, sabu-sabu. Mereka pikir itu hal yang dihalalkan, paling jelas hukumnya haram. Atau mohon maaf Bapak, sering saya ulang-ulang, merokok. Katakanlah misalnya merokok itu ambillah hukum yang yang sebagian orang berkata hukumnya apa? Makruh. Kita katakan ya sudah, merokok itu kan hukumnya makruh. Tapi setiap orang yang berakal sehat, dia tahu merokok itu racun. Sahih atau tidak? Hukumnya makruh sudah, makruh. Tapi semua orang tahu ini racun ini. Sering saya berikan kiasan kepada Anda. Anda bikin pabrik donat, toko donat bagus, diskonnya mungkin 99,9% sudah. Atau antum gratiskan. Tapi antum beri catatan di situ, memakan donat ini bisa menyebabkan penyakit kanker, impotensi, gagal jantung. Ada yang mau? Ada nggak yang mau Bapak? Anda misalnya begitu diberi, ini akhi donat, masya Allah nih dari luar negeri. Tapi kamu antum makan ini, habis ini antum gagal jantung. Ya nggak mau makan, karena dia tahu racun. Tapi anehnya sebagian kaum muslim itu enggak, dengan alasan makruh, asyik juga. Bahkan ada yang lebih parah, Ustaz saya ini rokoknya beda, sambil zikir, dihisab subhanallah, keluar masya Allah. Habis itu kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati intinya.
Kan gitu ya billah. Nah, manusia seperti itu. Ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita dilarang menyakiti diri kita sendiri, dilarang. Nah karena itu ingat mati membuat kita berbanyak beramal soleh. Kalau kita ingin beramal soleh kan menyehatkan badan, bukan mencari sesuatu yang malah merusak tubuh. Wallahi. Mana lebih afdol antum membaca amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, enggak pakai batuk. Dengan antum baca baru amma, ulang lagi amma, batuk-batuk karena apa? Paru-paru kena penyakit paru-paru karena rokok. Ya tentu lebih afdal yang pertama ya ikhwah. Kita ingin yang sehat. Afwan, ada yang berdalil Ustaz ada faedahnya Ustaz merokok itu apa? Kalau merokok malam hari itu menghalangi apa? Ngusir pencuri. Hemat apa? Hemat waktu, cepat mati kan, nggak lama-lama. Mengusir pencuri katanya karena batuk-batuk, iya cepat TBC atau semisal daripada itu. Ya akhi billah, saya katakan kepada antum semua ini, sudahlah pemuda-pemuda, saya nasihati anda, tinggalkan rokok. Toh anda merokok nggak akan gagah. Kalau ada orang berkata merokok itu untuk gagah-gagahan, itu kan bodoh. Dia baca kok merokok itu menyebabkan impotensi. Mana ada orang impotensi gagah? Ada ya kan? Enggak ada orang impotensi itu, nggak ada yang gagah. Jadi tinggalkan sudah. Saat saya pedagang rokok, sudah jualan yang lainnya. Jangan bikin orang menjadi apa? Membunuh dirinya sendiri. Itu kalau dihukumi apa ya kawan? Makruh. Bagaimana kalau dihukumi haram? Tambah dosa. Kembali kepada pembahasan etika yang ketiga. Jawazul buka indal marid. Bolehnya menangisi diri ketika sakit. Ketika sakit kita boleh menangis. Bahkan kalau perlu kita harus tangisi diri kita ketika kita sakit. Kenapa? Teringat betapa sedikit amal yang kita lakukan. Abu Hurairah saja menangis ketika beliau di ujung kehidupannya dalam kondisi sakit. Beliau menangis, kemudian muridnya berkata, "Madza tabki ya Abu Hurairah, innaka anta ahadun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Apa yang membuat engkau menangis? Engkau kan salah satu sahabat di antara sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini menunjukkan bahwa para sahabat itu punya keutamaan yang tinggi. Tapi kenapa kamu masih menangis? Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala? Araftu masiratan ila Allah tabaraka wa ta'ala tawilah walakinna zadani qalila. Jalan menuju Allah itu terlalu panjang, sementara perbekalanku masih sedikit. Wala adri idza kumtu baina yaday Allah tabaraka wa ta'ala aina maqami ila al-yamin aw ila al-yasir. Kalau nanti aku sudah berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, aku enggak tahu ke kanan atau ke kiri. Ini Abu Hurairah. Ketika sakit dia ingat, gimana nanti kalau kematian datang? Bekalnya masih dikit. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau ditikam sehingga mengalirkan darah dari kepala beliau sampai memenuhi jenggotnya. Di masa sakitnya itu beliau menahan rasa sakit itu, kemudian beliau meminta kepada anaknya Abdullah agar diletakkan di bumi, lalu dia tempelkan pipinya di bumi. Ia pun meneteskan air mata. Ditanya apa yang menyebabkannya? Apa kata beliau? Semua yang diciptakan oleh Allah dari alam semesta ini bertasbih memuji Allah. Yusabbihu ma fis samawati wal ard. Mereka tidak pernah lalai dari memuji Allah. Saya kadang lalai. Itu Umar berkata demikian. Saya kadang lalai, kadang lupa, tersibukkan dengan dunia. Kama qala radhiyallahu ta'ala. Artinya beliau ingat bagaimana kalau benar-benar nanti sudah mati berhadapan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, apa bekalnya? Ia pun menangis. Kita ya alhamdulillah, bagian kebaikan yang mana yang bisa menyetarai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Sisi yang mana bisa menyetarai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari sisi ilmu? Tidak ada. Maka sudah sepantasnya kita menangisi diri kita ini ketika ingat mati. Dan penting dicatat, orang menangis ketika sakit tidak mengapa. Ya. Wadhalika bidam'il aini duna siyahi aw qali ma yuhramu. Menangis meneteskan air mata tidak dilarang selama dia tidak mengucapkan kata-kata yang diharamkan dalam syariat, seperti orang demam. Enggak boleh dia mencela penyakit demam. Atau dia berkata, ya Allah, saya kan sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah laksanakan perintahmu, kenapa engkau beri saya penyakit ini? Enggak boleh. Ini kalimat haram.
Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat yang sahih, la tasubbul hama, jangan cela penyakit demam. Jangan mencela penyakit demam. Karena sesungguhnya penyakit demam itu menggugurkan dosa-dosa seperti ubupan api yang menggugurkan karat dari besinya. Nggak boleh mengucapkan kata-kata yang mencela. Adapun menangis, meneteskan air mata tidak mengapa. Tidak dilarang dalam Islam. Para sahabat juga menangis ketika sakit. Imam Ahmad juga demikian, meneteskan air mata, menahan sakit. Abu Bakar As-Siddiq pernah nggak menangis? Pernah. Ketika jempol kakinya dimasukkan di dalam apa? Lobang. Ingat pelajaran sirah ya. Dia tutup lobang itu karena khawatir ada binatang buas, ada binatang berbisa. Ternyata benar. Disengat binatang berbisa sampai meneteskan air mata karena menahan rasa sakitnya. Ini tidak dilarang dalam Islam. Nah, ikhwati rahimanillah. Nabi mengatakan innallaha la yu'adzabu bidam'il aini wala bihasdil qalbi walakinna, sesungguhnya Allah itu tidak menyiksa karena sebab tangisan, karena sebab kesedihan hati, akan tetapi Allah itu menyiksa seseorang itu wa asala ila lisani, sambil menunjuk kepada apa? Lisannya. Maksudnya alhamdulillah, manusia itu tidak disiksa karena dia sakit, karena dia menangis, sedih ketika sakit, tetapi manusia disiksa ketika mulutnya mengingkari takdir, mencela Allah di saat dia apa? Sakit. Nah, ini yang enggak boleh. Saya tambahkan ada perihal penting di sini. Ada sebagian ibu-ibu biasanya kalau anaknya sakit dia berkata apa? Ya Allah, pindahkan saja penyakitnya untukku. Ini enggak boleh. Niatnya baik, ya toh? Tujuannya apa ya alhamdulillah? Supaya anaknya sembuh, yang nanggung sakitnya dia saja. Ini enggak boleh kalimat seperti ini. Kalimat mendoakan diri sendiri itu enggak boleh, mendoakan keburukan untuk diri sendiri enggak boleh. Harusnya dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosaku, sembuhkan putraku." Itu jauh lebih utama. Karena sebagian wanita berkata, "Ya Allah, kasihan anakku, pindahkan saja untuk penyakitnya kepadaku, sembuhkan." Enggak boleh. Allah tahu mana yang lebih pantas sakit, mana yang lebih tahan menerima penyakit, dan mana yang lebih harus sabar. Karena ikhwati rahimah, ada hikmah. Coba, kalau seorang ibu berkata kepada Rabbnya, dia berkata, "Ya Allah, penyakitnya pindahkan kepada diriku." Mungkin anaknya nggak bisa sabar. Kalau anak yang sakit, ibu bisa bersabar merawat anaknya. Kalau ibunya yang sakit, masa anak mau merawat ibunya yang masih usia kecil? Ini diantara hikmah. Maka nggak boleh kita meminta penyakit. Yang boleh justru mendoakan kesembuhan dan untuk kita sebuah kesehatan, afiat. Wallahu taala alam bisawab. Baik, berikutnya yang keempat, etikanya tadzkirul marid maradul maut bil wasiyah. Mengingatkan kepada orang yang sakit di mana penyakitnya ini mengantarkan kepada kematian, ya sudah parah, agar dia segera menulis wasiat. Kalau kita melihat ada keluarga kita yang sudah sakit parah, ingatkan. Jangan lupa tulis wasiat. Usia tidak tahu. Nah, kita bapak jangan marah kalau diingatkan orang. Dan tulis wasiat belum, marah begitu. Ya jangan. Karena ini memang nasihat di dalam Islam, aturan di dalam Islam demikian. Orang yang sakit itu memang dianjurkan menulis wasiat kalau memang ada yang harus dia tuliskan, terutama wasiat tentang apa ya, kawan? Hutang. Dia berwasiat, menulis dalam wasiatnya dia punya hutang sekian di sini, di tempat ini belum terbayar dan sebagainya. Karena perjalanan manusia nanti menuju surganya Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya dia telah melewati sirat lalu berada di depan pintu surganya Allah Azza wa Jalla, sebelum dia itu masuk ke dalam pintu surganya Allah Azza wa Jalla dan dicabutnya segala macam kedengkian, iri hati dari dirinya seperti dicabutnya sebuah pohon dengan akar-akarnya, itu nggak akan pernah bisa masuk surga sampai seseorang itu memberikan hak orang yang pernah dia ambil darinya. Salah satunya apa ya kawan? Ya hutang. Makanya wasiat, berwasiat. Wayan bagi liman hadara maridan fi siyaqil mauti aw maridan mahafan aw nawa dzalika ayudakiru bil wasiyati allati yajibu taraka li ahli. Barang siapa yang penyakit telah datang kepadanya dengan parah, hampir membawa kepada kematian, atau dia khawatirkan akan mengantarkan kepada kematian, segeralah dirinya itu menulis wasiat yang harus dia tuliskan untuk keluarganya. Jangan ditunda lagi.
Bahkan Nabi melarang kalau seseorang itu punya sebuah perkara yang dia itu ingin wasiatkan tapi ditunda-tunda walaupun badannya sudah sehat, masih sehat maksud saya. Nabi mengatakan mahakum mri'im muslim lau syai'un yuridu ayyusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indah. Enggak pantas seorang mukmin yang ada sesuatu perkara yang ingin dia sampaikan, dia wasiatkan. Kemudian dia bisa tidur nyenyak 2 malam berturut-turut. Kecuali melainkan wasiatnya itu sudah apa? Ia tulis terlebih dahulu. Sejak mendengar ini, Abdullah ibnu Umar tiap malam nulis wasiat. Diperbarui wasiatnya. Ada yang perlu diperbarui atau tidak? Dia letakkan di atas bawah bantalnya. Kalau suatu saat dia meninggal dunia, orang akan tahu apa saja pesannya, bagaimana keadaannya. Terutama di zaman fitnah ini, Bapak, di mana banyak kaum muslimin melalaikan hal ini. Dan anak-anak kita, pemuda-pemuda muslim pada zaman sekarang semakin jauh dari agama kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu berwasiat perkara-perkara penting yang berkaitan dengan mati misalnya. Berwasiat kalau kita nanti meninggal dunia tidak perlu memindahkan apa? Jasadnya, jenazahnya ke tempat yang jauh. Karena ada orang yang justru wasiatnya kebalik. Kalau saya meninggal tolong makamkan di kampung halaman saya. Meninggalnya di Kalimantan, kampung halamannya misalnya Irian Jaya. Ini memberatkan. Enggak sesuai dengan syariat. Yang Nabi mengatakan asri'u bil janazati. Segerakanlah mengurus apa? Jenazah. Jadi tidak bisa melaksanakan sunnah yang benar ini. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya mengingatkan kembali berwasiat, tulis wasiat atau berpesan kepada seseorang yang ada saksinya. Dan lebih afdal dia menulisnya. Penting tentang wasiat. Jika berkaitan dengan harta warisan, tidak ada wasiat untuk ahli waris. La wasiyata lil warisin. Ahli waris itu tidak mendapatkan wasiat. Maksudnya begini, Pak. Kalau si A meninggal dunia, dia menulis wasiat, ada hartanya tanah, ada hartanya mobil, ada hartanya rumah. Anaknya 3. Lalu dia berkata, tanah untuk A, rumah untuk B, mobil untuk C. Bagi. Enggak boleh. Karena wasiat yang seperti itu enggak berlaku. Orang mati itu hartanya berubah menjadi harta waris. Enggak bisa diwasiatkan dengan cara begitu kecuali kepada selain ahli waris. Kalau dia punya anak angkat, anak angkatku tolong diberi dia 1/3 dari hartaku, berikan. Sisa dari hartanya gunakan untuk sebelumnya dia digunakan dulu untuk menyelenggarakan jenazah, membayar hutang piutangnya, baru menunaikan wasiat untuk anak angkatnya atau yang lainnya, barulah harta warisan dibagi. Nah sekarang enggak, kadang manusia cepat-cepat dibagi, padahal bisa jadi si mati memiliki apa? Wasiat atau tanggungan berupa hutang. Yang kelima, zajrul marid maradul mauti an wasiatil jur. Diingatkan orang yang mau meninggal dunia itu agar tidak berwasiat dengan wasiat yang salah, wasiat yang jelek, wasiat yang melanggar syariat. Seperti berwasiat kalau saya nanti meninggal bakar jasadnya, taburkan ke laut. Nggak boleh. Karena dalam syariat Islam orang meninggal ditanam bukan dibakar. Boleh? Atau seseorang berwasiat, seandainya saya meninggal dunia mau diantarkan ke kuburnya, ke kubur saya tolong sembelih kambing, darahnya dicecerkan di depan jasad saya. Nggak boleh. Ini wasiat batil. Atau orang berwasiat, nanti kalau saya meninggal belum sempat membunuh fulan, tolong balaskan dendam saya. Enggak boleh. Wasiat seperti ini wasiat yang batil. Bagi orang yang diwasiati dengan wasiat yang seperti ini tidak boleh mentaati. Karena Nabi SAW menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, fi maksiatillah wa fi riwayah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, kepada zat yang Maha menciptakan. Wadah. Dan wasiat yang batil pun dilarang. Seperti yang tadi saya sebutkan itu wasiat batil. Ini untuk A, ini untuk B, untuk C, nggak boleh. Karena Nabi mengatakan innallaha qad a'ta kulla dihaqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang berhak apa yang menjadi haknya. Ahli waris laki-laki 1 bagian, maka ahli waris wanita, anak-anak wanita, anak laki-laki dapat 1 bagian, anak-anak wanita mendapatkan 1/2 bagian. Jika ahli warisnya cuma 2 golongan, anak laki-laki dan anak perempuan, bisa jadi ada ahli waris yang lainnya mungkin.
Wadih. Nah itu dibagi sesuai dengan haknya. Kalau toh mau berwasiat, nggak boleh berwasiat lebih daripada apa? Sepertiga hartanya. Nggak boleh seseorang berkata saya punya harta 1 miliar, 800 jutanya untuk bikin masjid, 200 juta saja untuk dibagi. Nggak benar. Hanya sepertiga maksimal. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit parah dan beliau menceritakan kepada Nabi tentang banyaknya hartanya dan anaknya cuma 1 perempuan juga. Perempuan pula, maka dia menginginkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan nggak boleh. Tidak. Kata Sa'ad separuhnya. Enggak. Sampai Sa'ad berkata sepertiganya. Lalu kata Nabi itu sudah sangat banyak. Diterima yang berapa? Sepertiga. Menunjukkan bahwa tidak boleh lebih daripada sepertiga untuk masalah wasiat, hibah dan semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, jadi kesimpulannya nggak boleh ya berwasiat dengan wasiat yang buruk. Termasuk wasiat yang tadi itu ya Alhamdulillah. Berwasiat agar dimakamkan di tempat yang jauh ini bertentangan dengan nas yang sharih. Karena bagaimanapun juga Nabi menyebutkan innamal ardu madfan lil mauti. Madfan lil mayyit afwan. Madfan lil mayyit atau kama qala alaihi salatu wasalam. Bumi itu di mana saja jadi kuburannya mayit. Ya namanya bumi di mana-mana sama ikhwan. Wadih. Dia tempat tempat di mana manusia dimakamkan. Khalas. Mau meninggal di Balikpapan, mau meninggal di Rian Jaya sama-sama bumi ditanam, enggak ada masalah. Jika muslim dimakamkan di makamnya kaum muslimin. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan wafat di kota Madinah dan semisalnya, na'am, ada riwayat itu nanti akan kita jelaskan di tempat yang lain. Bukan karena sebab mati di kota Madinah itu kemudian jasadnya tidak dimakan oleh tanah, bukan itu. Tapi hanya untuk menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah. Sebab nanti di hari kiamat Allah akan mengguncangkan Haramain, Allah akan mengguncangkan kota Madinah sehingga orang-orang munafik semua keluar dari kota Madinah. Yang tersisa hanya orang-orang yang beriman. Sehingga bisa dibedakan mana yang mukmin dan bukan yang mukmin, mana munafik dan bukan munafik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang keenam, tadhkirul mayyit bi husni dzan billah. Ingatkan orang yang mau meninggal dunia itu agar berbaik sangka kepada Allah ketika sakit. Ya, ingatkan kepada mereka agar dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ingatkan pula tentang luasnya rahmat Allah, ampunannya Allah, sampai benar-benar dia mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi berkata, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi ta'ala. Jangan sampai seorang di antara kalian itu mati melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu mati dalam keadaan berburuk sangka, itu kejelekan. Karena banyak orang yang mati dalam keadaan di saat sakit dia berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Kenapa Allah enggak adil dia? Saya yang sholat sakit, orang yang di pinggir jalan enggak pernah sholat dia sehat. Enggak boleh berburuk sangka. Karena keadaan orang yang beriman, sakit maupun sehatnya, baik ajaban li amril mu'min inna amra kulluhu khair. Menakjubkan urusan orang beriman itu semua urusannya baik. Jika Allah berikan kepadanya kebahagiaan dia bersyukur. Jika Allah berikan kepadanya ujian maka dia apa? Bersabar. Karena penyakit dan semisalnya menghapuskan dosa-dosa. Yang terakhir, talqinul mayyit la ilaha illallah. Bimbing orang yang mau mati itu. Kalimatnya di sini talqinul mayyit artinya yang mau mati, bukan yang sudah mati. Kalau orang sudah mati antum talqin enggak bisa jawab. Faham? Jangan orang sudah meninggal dunia antum bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah dipastikan oleh dokter dia mati. Enggak ada lagi nyawanya, enggak ada lagi ruhnya, enggak ada. Dia tidak bernapas lagi, sudah mati menurut keadaan yang sudah kita pahami mati. Lalu kita talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak mungkin jawab. Kalau dia bisa menjawab la ilaha illallah, enggak jadi mati ya kawan ya. Nah, ikhwati rahimani Allah, maka ini menunjukkan bahwa talqin itu yang mau mati, yang mau meninggal dunia. Hadisnya menyebutkan lakinu mautakum, talqinkanlah orang yang mau mati di antara kalian. La ilaha illallah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Faedah 1, hadis ini menjelaskan bahwa makna talqin itu membimbing, memerintahkan, bukan dibaca-bacain. Faham maksud saya?
Karena ada orang yang membaca-baca la ilaha illallah, la ilaha, bukan begitu. Maksudnya talqin itu mengajak. Seperti Nabi kepada siapa? Pamannya. Ya ammi kul kalimatan. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat yang aku akan berujar dengan kalimat itu di hadapan Allah untukmu. La ilaha illallah. Baca la ilaha illallah, itu namanya talqin. Paham maksudnya, kawan? Diajak. Karena kadang-kadang orang yang mau meninggal dunia itu banyak merenung. Katakan, kul la ilaha illallah. Ayo baca la ilaha illallah. Paham ya, kawan? Jangan malah Pak nyebut, nanti dia salah baca. Nyebut begitu akhirnya. Bukan baca la ilaha illallah malah baca nyebut, mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Salah. Minta, ayo baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Faedah yang kedua, ikhwati rahimanillah. Ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Di hadis yang lainnya dia berkata, man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang ketiga, ini menjelaskan ya qafillah rahimani warahmatullah, talqin itu jangan diputus-putus. Maksudnya jangan diubah lafadznya. Karena ada orang yang merubah lafadznya Allah. Ayo Pak baca Allah. Enggak ada hadisnya. Hadisnya itu memerintahkan membaca apa? La ilaha illallah. Ada yang takut, Ustaz nanti gimana kalau bacaannya apa? Putus. Itu kan suudzon kepada Allah Ta'ala. Orang yang ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian terputus, Allah hitung dirinya setelah mengucapkan sempurna. Karena berdasarkan apa yang ada pada niatnya. Wadihwanillah. Islam itu gampang. Jadi talqin saja seperti yang Nabi talqinkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan Allah. Enggak ada hadisnya. Man amina amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang terakhir qafillah rahimanillah, ini bukti yang ditalqin yang mau mati. Berarti ini menunjukkan kesalahan tafsir kalau yang ditalqin itu yang sudah apa? Yang sudah mati. Talqin itu untuk yang mau mati, bukan yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk isya atau belum? Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Enggak perlu yang seperti ini, namanya ghulu. Ini sifat melampaui batas, menghitung batas matinya kita. Mati itu enggak ada yang tahu kapan datangnya. Yang perlu kita ingat adalah setiap jiwa akan mati, paham? Jadi antum enggak perlu sibuk-sibuk cari jam yang bisa ngitung usia kita tinggal berapa, enggak. Ini ghulu namanya. Nabi berkata, la tata'ammaku fid din, janganlah engkau berdalam-dalam dalam urusan agamamu itu. La taghlu fi dinikum, jangan bersikap ghulu dalam urusan agama. Cukup kita yang diingat oleh Nabi, tanda-tanda mati itu banyak. Apa ya kawan? Rambut sudah cukup sudah ya kawan. Hari ini 1, besok 2, kemudian semuanya udah dekat sama mati. Kemudian apa ya kawan? Tanda-tanda kematian sebagai umat diantaranya sudah dekat dengan kematian apa? Gigi mulai apa? Kayak saya ini sudah mulai ompong, ya. Berarti udah mulai dekat mati. Paham ya kawan? Ingat itu. Lafaz sudah tidak bisa lagi mengucapkan kalimat da dengan benar. Itu mulai tanda-tanda, mulai membungkuk dan semisalnya. Ada? Sudah masuk waktu ya, Pak? Baik, sampai di sini subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.